Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu sejarah. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Menurut buku karya Kunto Wijoyo, sejarah artinya rekonstruksi masa lalu. Dalam ilmu ontologi, sejarah artinya apa yang dikerjakan oleh seorang sejarawan. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut sajaro yang artinya pohon, sajaro an-nasab yang artinya pohon silsilah. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai history, dan dalam bahasa Yunani disebut sebagai histor atau istor yang artinya orang pandai. Sejarah memiliki pengertian dalam lingkup negatif. Yang pertama, sejarah bukan merupakan mitos. Yang kedua, sejarah bukan merupakan filsafat. Yang ketiga, sejarah bukan merupakan ilmu alam karena sejarah membahas tentang manusia atau human studies. Yang terakhir, sejarah bukan merupakan sastra karena menyangkut dalam 4 hal, yaitu cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Pengertian sejarah secara positif. Sejarah merupakan ilmu tentang manusia, walaupun belajar tentang manusia, tetapi tidak secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu sejarah merupakan ilmu tentang waktu, yang artinya membahas tentang waktu. Yang keempat, yaitu sejarah merupakan ilmu dari makna sosial. Dan yang terakhir, sejarah merupakan ilmu satu-satunya, terperinci, dan tertentu. Ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu, yaitu bersifat empiris, sejarah sebagai cara untuk mengetahui masa lalu, sejarah sebagai pernyataan pendapat, sejarah sebagai profesi. Pendekatan sejarah menurut Kunto Wijoyo, yang pertama yaitu pendekatan emosional, yang kedua pendekatan intelektual berkaitan dengan subjektif dan objektif, dan yang terakhir rencana penelitian. Metode yaitu cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Langkah-langkahnya adalah pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik ekstrem dan intern, analisis, interpretasi, dan bentuk penyajian dalam bentuk tulisan. Teknik ada 2, yaitu teknik kuantitatif dan teknik lisan. Sejarah kuantitatif dilakukan dengan analisis dasar-dasar statistik, statistik deskriptif, pengukuran asosiasi. Dan yang kedua yaitu sejarah secara lisan. Yang pertama, mengatur interview, mempersiapkan interview, dan pengisian kuesioner. Ilmu bantu dalam sejarah. Ilmu bantu dalam sejarah artinya ilmu yang berguna untuk sejarah atau yang membantu dalam sejarah. Di antaranya ada ilmu numismatis, heraldi, sigillografi, dan kronologi. Yang akhir-akhir ini digunakan adalah yang pertama yaitu sosiologi yang membahas tentang perubahan dan mobilitas penduduk dalam suatu daerah. Yang kedua yaitu antropologi yang biasa digunakan yaitu antropologi budaya dan politik. Dan yang terakhir ilmu politik. Kedudukan ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya menjadikan manusia sebagai objek kajian atau penelitiannya, karena manusia merupakan pelaku utama dalam kegiatan sejarah. Yang kedua, ilmu sejarah dan ilmu sosial memiliki hubungan timbal balik. Hal tersebut mencakup persamaan dan konsepnya. Yang terakhir yaitu ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Contohnya sosiologi sejarah. Peranan dan fungsi sejarah. Yang pertama yaitu sejarah dapat dijadikan sebagai kritik terhadap generalisasi ilmu-ilmu sosial yang berguna bagi penelitian oleh seorang sejarawan. Yang kedua, permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang ketiga, pendekatan dalam sejarah yang bersifat diakronis dapat menambah dimensi baru terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya yang bersifat akronis. Sejarah perkembangan. Yang pertama bermula dari zaman Yunani dan Romawi yang pelukisannya terkait tentang masa lampau, yaitu tentang perang dan sebagainya. Selanjutnya yaitu zaman Kristen tentang kebudayaan Kristen. Selanjutnya yaitu zaman Eropa yang terbagi menjadi 2 pusat, yaitu di gereja dan di negara, dengan pelaku utamanya yaitu pendeta dan raja. Selanjutnya yaitu zaman reformasi dan renaissance yang mengembalikan kembali tentang kebudayaan Yunani dan Romawi. Selanjutnya yaitu abad penemuan daerah baru yang di sana adanya paham rasional yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan sejarah atau historiografi. Selanjutnya yaitu abad 19 dan abad 20. Adanya penemuan historiografi yang dibagi menjadi 2, yaitu sejarah kritis dan sejarah baru.
Konsep-konsep sejarah. Yang pertama, konsep perubahan. Sejarah merupakan perubahan suatu keadaan dari keadaan satu ke keadaan yang lainnya. Yang kedua, konsep ruang dan waktu. Hal ini memiliki hubungan yang sangat erat karena ruang merupakan tempat terjadinya sejarah berdasarkan waktu. Yang terakhir, konsep kontinuitas, yaitu terus-menerus terjadi. Generalisasi ilmu sejarah. Yang pertama yaitu konseptual, personal, periodik, tematik, sosial, kausal, kultural, dan struktural.